Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Oh, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Engkau yang layak dipuji, kami ucap syukur. Sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku
rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Shalom, selamat malam warga kerajaan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Saya senang sekali dapat membagikan sesuatu bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu tercurah, melimpah dalam kehidupan kita.
Mari saya ajak setiap kita berdoa sebelum kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang sempurna, yang menolong setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, semua ini semata-mata karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti tercurah bagi setiap kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus datang menolong kami, supaya kami bisa mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan kami renungkan malam hari ini. Ajar kami ya Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Engkaulah guru agung kami. Terima kasih. Kami buka hati kami bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dengan satu tema yaitu pilih kasih. Nah, hal ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita pelajari di dalam satu komunitas. Komunitas orang percaya dan juga ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kita perlu untuk mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang pilih kasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kedua. Kita akan mempelajari dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, tapi kita nggak akan baca semuanya. Saya akan membaca beberapa ayat untuk kita bisa melihat apa yang diajarkan firman Tuhan secara khusus oleh Rasul Yakobus bagi setiap kita. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, di sini kita melihat bahwa Rasul Yakobus memberikan satu satu contoh bahwa ketika ada seseorang yang dengan dua kondisi yang berbeda datang ke dalam komunitas kita atau datang menghampiri kita, seringkali memang kita manusia ini, kelemahan kita adalah kita suka menilai seseorang itu dari cara mereka berpakaian atau dari apa yang mereka pakai. Ya, kita melihat mulai menilai orang dari handphone yang mereka gunakan, dari cincin yang mereka pakai, berapa harganya. Saudara, sebenarnya nilai-nilai seperti itu bukanlah nilai yang dibangun dalam kerajaan Allah. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan membangun kehidupan kita, yang berharga itu adalah diri kita. Diri kita lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di luar. Kita boleh pakai baju yang paling mahal, kita boleh pakai gadget yang paling mahal, tapi lebih mahal dari semua itu adalah keselamatan yang ada di dalam diri kita, yang diberikan hanya oleh melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Itu jauh lebih mahal. Kehidupan kita ini lebih mahal daripada semua barang yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengerti hal itu, sehingga semua orang yang ada di sekeliling kita itu punya harga yang sama, yaitu seharga darah Kristus. Dan kita harus belajar untuk kita menilai semua orang itu bukan berdasarkan apa yang mereka pakai di tangan mereka, apa yang mereka gunakan setiap hari, tapi kita menilai mereka sebagai orang-orang yang juga sama dengan kita, dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan itu bukan perbuatan baik kita yang melakukannya, tapi itu adalah kemurahan hati Allah bagi setiap kita. Nah, saudara, dari sini kita akan mempelajari paling tidak ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melihat 3 hal mengapa kita tidak boleh menjadi orang yang pilih kasih. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-5, dikatakan seperti ini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan itu mati bukan hanya untuk orang kalangan tertentu, bukan hanya untuk orang-orang kaya atau orang-orang yang berkecukupan, tapi Yesus juga mati untuk semua orang yang percaya kepadanya, termasuk orang yang kita lihat atau kita anggap sebagai orang yang kekurangan. Yesus juga mati buat mereka. Bahkan dikatakan apa? Tuhan itu memakai orang-orang yang kita anggap miskin, yang dianggap miskin, untuk bisa menerima kerajaan Allah yang lebih mahal dari segala sesuatu.
Kalau kita yang kita merasa mungkin kita lebih beruntung dari orang lain, kita menerima privilege untuk kita boleh menerima kerajaan Allah dalam hidup kita. Hal yang sama juga Tuhan lakukan untuk orang-orang yang kita kita anggap mereka berkekurangan. Mulai saat ini kita perlu untuk melihat bahwa diri kita sebenarnya sama dengan mereka. Dalam kerajaan Allah, kita dan semua orang yang ada di dalam dunia ini, kita hanyalah penerima dari kasih karunia Allah. Kita bukan berusaha untuk mendapatkan kerajaan Allah, tapi kita diberikan oleh Allah kerajaannya dalam kehidupan kita. Nah, kita harus ingat kembali bahwa kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang kemewahan dan lain sebagainya, tapi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah dalam hidup kita. Maksudnya adalah kita dan orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kita. Setiap kita itu hidup dalam satu kerajaan yang sama, yaitu kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah yang menjadi penguasa itu cuma satu. Yang menjadi hakim itu cuma satu. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nggak ada yang lain. Bukan kita, bukan orang yang punya harta yang banyak, bukan orang yang punya kedudukan yang tinggi, tapi hanya Tuhanlah yang menjadi raja di atas segala-galanya. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa berkati siapa aja. Tuhan bisa percayakan siapa aja untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa mengelola berkat yang Dia percayakan. Saudara, seringkali kita melihat orang lain ketika kita mulai menilai dengan apa yang mereka pakai, baju yang mereka gunakan, dan gadget yang mereka pakai. Sebenarnya kita itu secara nggak langsung kita lupa bahwa kita ini juga sebenarnya adalah orang-orang yang miskin. Kita ini miskin secara rohani. Apa buktinya? Ya itu buktinya. Kita menilai orang dengan apa yang mereka gunakan. Kita menilai orang dengan apa yang kelihatan di mata kita. Itu namanya miskin rohani. Saudara ingat waktu Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud, kemudian dia ingin mengurapi anak Isai untuk menjadi raja. Datang semua kakak-kakaknya Daud dengan perawakan yang tinggi besar, yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, hati kita lebih mahal dari segala sesuatu. Saya berdoa supaya setiap kita, warga kerajaan, kita yang ada di Rock Malaysia ini, kita menyadari betul bahwa kualitas hati kita itu jauh lebih mahal daripada apa yang kelihatan di luar ini. Kita harus membangun kehidupan yang ada di dalam hati kita, manusia batinia kita. Hati nurani kita ini yang harus dikalibrasi dengan firman Tuhan selalu, setiap hari. Jadi yang pertama, kita belajar kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang pilih kasih, yaitu karena Tuhan itu, Dia adalah Allah untuk segala-galanya, untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Yang kedua, saudara, kita melihat di ayat-ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara, kalau yang pertama kita harus menjadi orang yang tidak pilih kasih, karena Tuhan itu adalah penguasa atau raja untuk semua orang. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa Tuhan memberikan hukum kepada kita. Masih ingat? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi ada hukum yang sama dengan itu. Jadi hukum itu bukan satu dan dua, tapi hukum ini dan hukum ini. Yang pertama ini kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua ini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sama, saudara. Itu tempatnya sejajar. Jadi waktu kita melihat orang lain, marilah kita melihat mereka seperti kita melihat diri kita sendiri, atau seperti Allah melihat diri kita sendiri. Saudara, coba bayangkan kalau kita terus merenungkan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan dan menolong kita. Bagaimana Tuhan itu begitu panjang sabar dalam segala kelemahan dan pemberontakan kita. Coba lihat betapa Tuhan itu bermurah hati luar biasa atas kehidupan kita. Masihkah kita berani untuk melihat orang lain lebih rendah dari kita? Harusnya semakin kita menyadari bahwa kita ini hanya ditolong Tuhan, kita ini begitu banyak kesalahan dan pelanggaran, tapi selalu diberkati oleh Tuhan. Harusnya dari situ kita juga melihat orang lain dengan compassion, bahwa wow, mereka juga layak menerima apa yang kita terima, dan kita menjadi saluran kasih buat mereka untuk berbagi terhadap kehidupan mereka. Nah, ini penting untuk kita sadari supaya kita tahu bahwa
Tuhan itu mau supaya kita mengasihi orang lain karena kita terlebih dahulu menerima kasih yang besar dari Tuhan. Kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain karena kita terlebih dahulu menerima kasih yang besar dari Tuhan. Kita terlebih dahulu menerima kasih yang telah mengubahkan kehidupan kita. Kenapa kita harus tahan kasih kita kepada orang lain? Justru harusnya semakin kita menyadari bahwa kita ini dikasihi, diterima, dicintai luar biasa. Harusnya itu mendorong kita untuk kita juga mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Dan juga mengasihi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ini adalah pesan yang luar biasa buat kita. Sebagaimana kita sudah menerima kasih dari Allah, demikian juga kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Seberapa besar kita mengasihi orang yang lain yang ada di sekeliling kita, itu mencerminkan seberapa dalam kita sudah menyelami bahwa kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Sedalam apa kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, ini adalah pesan yang luar biasa. Saya waktu mempersiapkan ini pun juga mulai melihat diri saya. Apakah saya sudah melihat orang lain seperti Tuhan melihat saya? Maka saya sudah mampu mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi saya. Dan itu menjadi sesuatu yang saya gumuli. Kalau saya gagal mengasihi orang lain, itu adalah kegagalan yang paling utama, yang paling besar buat saya, buat kita seharusnya. Karena kita sedang kegagalan dalam hukum yang utama. Dan bahkan dikatakan apa? Kita berbuat dosa ketika kita gagal mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Wow. Yang ketiga, saudara, kenapa kita nggak boleh menjadi orang yang pilih kasih? Karena di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara perhatikan ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yang pertama kita belajar bahwa kenapa kita nggak boleh jadi orang yang pilih kasih? Karena Tuhan itu dia adalah Allah hakim untuk semua manusia. Yang kedua, kita punya hukum yang terutama, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa satu hari nanti kita akan menghadapi yang namanya penghakiman. Saudara, di ayat yang di atasnya dijelaskan, ayat yang ke-10 dan 11 dijelaskan seperti ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara, seringkali kita ini membangun satu kehidupan untuk mentaati salah satu hukum yang ada di dalam Alkitab. Tapi kita mengabaikan hukum yang lain. Saya kasih contoh ya. Kita membangun kehidupan kerohanian yang baik, rajin berdoa, rajin melayani, kita rajin memberi sedekah dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan hukum untuk mengasihi orang lain, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk memaafkan, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saudara, itu juga melanggar hukum. Jangan pikir ketaatan kita di bagian yang lain akan membuat kita terlepas dari hukuman, melanggar hukum yang lain. Tidak bisa, saudara. Kita diminta oleh Tuhan, kalau kita mau melakukan satu hukum, semuanya kita harus lakukan. Jangan pilih-pilih kalau mau melakukan hukum. Karena penghakiman Allah itu rata terhadap semua manusia. Saudara, kita perlu menyadari betul bahwa satu hari nanti, apa yang kita putuskan dalam kehidupan ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Tuhan akan bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak mengasihi, kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu. Dan penghakiman itu pasti akan datang buat kita. Saudara, saya berdoa supaya apa yang kita renungkan ini menjadi sesuatu yang mengubah cara pandang kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, itu sebenarnya kita semakin menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita
melakukan perbuatan-perbuatan baik, harusnya itu lahir dari perenungan kita bahwa kita ini telah terlebih dahulu dikasihi. Ingat hukumnya, kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang kita nggak punya. Saya nggak mungkin bilang sama saudara, hari Minggu nanti saya akan bagikan iPhone 14 Pro untuk semua jemaat. Bagaimana mungkin saya bisa bagi orang saya nggak punya barangnya? Kita nggak akan mungkin mampu untuk berbuat baik kepada orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu menerima kebaikan. Kalau sampai kita terlihat berbagi kebaikan kepada orang lain, sedangkan kita sendiri belum menerima kebaikan, maka kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu sebuah kemunafikan, saudara. Kenapa? Karena pasti kita menuntut imbal balik dari kebaikan kita. Kalau kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kebaikan yang tanpa pamrih buat kita, kebaikan yang tulus dari Tuhan buat kita, maka waktu kita berbuat baik kepada orang lain, kita nggak akan hitung, kita nggak akan minta sesuatu sebagai imbalan dari mereka. Kenapa? Karena kita juga menerima hal yang demikian dari Tuhan. Wow, saudara, ini adalah perenungan buat saya juga. Bahwa kita harus membangun kehidupan yang gak pilih-pilih. Siapapun yang ada di dalam komunitas kita. Siapapun yang ada di gereja. Di rumah kita. Bahkan di tempat pekerjaan kita. Sekalipun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka juga menikmati belas kasihan Tuhan. Apa buktinya? Sekalipun mereka nggak kenal Tuhan, mungkin mereka menghujat Tuhan, tapi mereka tetap bangun pagi hari menikmati hari yang baru sama dengan kita. Yesus berkata, Bapa di sorga menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan mengasihi mereka, memberikan kesempatan buat mereka. Kenapa kita harus membenci mereka? Kenapa kita harus pilih-pilih ketika kita harus berbuat baik? Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Waktu kita diberikan pilihan di tengah masyarakat, tentu kita akan mendahulukan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, dalam rumah kita, baik itu rumah jasmani maupun rumah rohani. Kita harus mendahulukan itu. Baru kemudian kita melihat orang-orang yang ada di luar. Tapi mendahulukan orang yang ada di dalam rumah bukan berarti kita melihat orang yang di luar lebih rendah daripada kita dan orang-orang yang ada di rumah kita. Ini hanya berbicara tentang ya kita sebagai keluarga, kita harus sayang keluarga kita dulu, perhatikan keluarga kita dulu, baru kita memperhatikan apa yang ada di luar, saudara. Ini penting untuk kita sama-sama pahami. Saya berdoa apa yang saya bagikan malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan biarlah kita semua belajar, termasuk saya, untuk kita bisa membangun kehidupan yang tidak pilih-pilih waktu kita mau mengasihi. Saudara, memang berat ketika kita dikhianati, ketika kita dicemooh, ketika kita difitnah, dan kita diminta untuk mengampuni dan mendoakan mereka. Tapi waktu kita mampu melakukannya, kita mau melakukannya. Kita melakukannya bukan untuk diri kita melakukannya karena Tuhan mau kita melakukannya. Kita melakukannya dengan kesadaran bahwa kita harus taat akan perintah Tuhan. Mungkin berat di awal, tapi waktu kita mau melangkah, Tuhan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus menguatkan setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh belajar satu firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kami. Hamba berdoa, Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami suka pilih-pilih kasih, kami suka memandang muka waktu menolong orang, atau kami suka memandang muka, mungkin orang lain nggak tahu, tapi dalam hati kami mulai menghakimi orang di sekeliling kami dengan apa yang kami lihat mereka pakai, apa yang kami lihat mereka gunakan. Malam hari ini kami mohon ampun ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau menginsyafkan kami dan menolong kami supaya kami bisa berubah, sehingga kami menjadi orang-orang yang melihat sesama kami seperti Engkau melihat kami. Kami mampu mengasihi mereka karena kami terlebih dahulu sudah menerima kasih yang luar biasa dari Engkau. Bapak, terima kasih. Tolong setiap kami, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Bahwa kami tahu bahwa tanpa perenungan akan betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Kami tidak akan pernah mampu berbuat baik kepada orang lain. Karena sejatinya perbuatan manusia, perbuatan baik manusia itu kotor di hadapan-Mu. Dan Tuhan, tanpa pengakuan akan kebaikan-Mu lah yang sejati dalam hidup kami tidak akan pernah mampu untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami. Kami perlu anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami dimanapun berada. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh berhasil dalam segala hal yang kami kerjakan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.